Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safrin Effendi sebagai Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan UPT SD Negeri 060898 Kecamatan Medan Maimun. Salah satu kompetensi kepala sekolah adalah kompetensi manajerial, yakni kemampuan kepala sekolah untuk mengelola seluruh kegiatan sekolah seefektif dan seefisien mungkin. Nah, tugas saya sebagai kepala sekolah adalah memastikan sekolah berjalan dengan baik dan lingkungan belajar yang kondusif tercipta untuk seluruh peserta didik dan seluruh warga Sekolah UPT SD Negeri 0608 Kecamatan Medan Maimun. Adapun visi dari sekolah kami adalah terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi, maka kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh peserta didik. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta didik yang mengacu kepada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, menuntun peserta didik untuk menemukan potensi diri sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang nyaman dan layak guna. Kemudian yang ketujuh, yaitu meningkatkan proses operasional dan kurikulum sekolah secara efektif dan efisien. Bapak Ibu yang hebat, melalui video ini kami akan membagikan beberapa praktik baik terkait tentang kompetensi manajerial kepala sekolah. Mari sama-sama kita saksikan. Kepala sekolah adalah proses mengelola dan mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dengan operasional sekolah. Ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sebagai kepala sekolah, saya harus memastikan bahwa setiap komponen sekolah berfungsi secara optimal dan maksimal, mulai dari guru, peserta didik, orang tua dari peserta didik, hingga sampai lingkungan fisik sekolah. Langkah pertama dalam manajemen kepala sekolah adalah perencanaan. Setiap tahun, saya bersama tim sekolah menyusun program-program unggulan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kami juga merencanakan program pengembangan guru dan seluruh PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, serta program ekstrakurikuler untuk mengasah bakat dan minat peserta didik. Perencanaan yang matang adalah kunci untuk memastikan setiap kegiatan berjalan lancar, efektif, dan efisien. Langkah kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah penting berikutnya. Sebagai kepala sekolah, saya harus memastikan setiap individu dalam sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan struktur organisasi yang baik, kita bisa mencapai target yang sudah direncanakan dengan lebih efisien. Langkah ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah tugas penting bagi seorang kepala sekolah. Saya berusaha memberikan motivasi dan bimbingan kepada seluruh dewan guru dan staf agar mereka dapat bekerja dengan maksimal. Saya juga melakukan supervisi secara rutin untuk memastikan setiap pembelajaran
sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan supervisi ini, saya dapat membantu guru memperbaiki metode pengajaran mereka dan memberikan masukan yang sifatnya membangun. Langkah keempat adalah melakukan pengawasan. Pengawasan adalah bagian penting dalam manajemen kepala sekolah. Saya melakukan evaluasi setiap program dan kegiatan di sekolah untuk memastikan efektivitasnya. Dalam setiap evaluasi, kami melihat hal-hal yang berhasil dan hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Evaluasi ini juga membantu kami untuk menyusun rencana yang lebih baik di masa mendatang dan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan sebagai kepala sekolah, kami juga terus melakukan refleksi secara konsisten untuk mengevaluasi seluruh program kinerja kami yang sudah kami lakukan. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh peserta didik dan seluruh warga Sekolah UPT SD Negeri 0608 Kecamatan Medan Maimun. Prasarana dan sarana yang baik, kemudian lingkungan sekolah yang mendukung, tidak cukup untuk menciptakan sekolah yang berkualitas atau pendidikan yang berkualitas, tetapi lingkungan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai dan yang cukup haruslah didukung dengan manajemen yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan kita masing-masing. Demikian praktik baik yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.